Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah di Belakang Rel Kereta Api. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kali ini aku akan ceritakan pengalaman waktu kecil. Terjadi pada pertengahan tahun 90-an. Waktu itu kalau nggak salah masih kelas 4 SD. Walaupun peristiwanya sudah lama, tapi aku masih ingat detailnya. Malam itu, sekitar jam 1 tengah malam, aku terbangun oleh suara Tante Erni yang memanggil-manggil dari depan pagar rumah. Kamarku memang letaknya paling depan, di belakang garasi, bersebelahan dengan ruang tamu. Ada apa Tante Erni datang malam-malam? Aku langsung bergegas membuka pintu dan berjalan menuju pagar untuk membuka gembok dan mempersilahkan Tante Erni dan Ika masuk. Ika adalah anak pertama Tante Erni. Waktu itu umurnya baru sekitar 4 tahun. Ada apa, Tan? Tumben malam-malam ke rumah? Tanyaku penasaran. Nggak ada apa-apa, Pri. Tante cuma mau tidur di rumah kamu malam ini. Begitu jawabnya. Nggak lama kemudian, ibu dan bapak ikutan terbangun dan keluar kamar untuk menemui mereka. Aku yang masih ngantuk berat langsung ngeloyor kembali masuk kamar. Dari dalam kamar, terdengar obrolan bapak, ibu, dan Tante Erni di ruang tamu. Tapi aku nggak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka. Mungkin karena udah ngantuk berat. Tapi yang pasti Tante Erni bicara sambil menangis. Saat itu aku nggak tahu kenapa Tante Erni menangis. Tante Erni adalah tante favoritku. Dia adalah adik bapak yang nomor 4. Sedari kecil, beliaulah yang mengurus aku dan kakak kalau orang tua sedang nggak ada di rumah. Atau kalau kami sedang sakit, Tante Erni juga yang merawat sampai sembuh. Udah seperti orang tua sendiri. Perjalanan hidup Tante Erni yang aku tahu dimulai sejak pernikahannya dengan Om Juntak. Layaknya pasangan yang baru menikah, waktu itu mereka belum memiliki rumah. Keadaan mengharuskan untuk mengontrak rumah sebagai tempat tinggal. Seingatku, beberapa kali mereka berpindah-pindah, sebelum akhirnya menempati kontrakan yang letaknya dekat dengan rumahku. Nah, di rumah inilah ketika Tante Erni datang malam-malam datang ke rumah. Letaknya di pinggir jalan raya yang cukup besar, jalan raya anyar tepatnya. Sebelah kanan rumah, ada jalan tanah yang gak terlalu lebar. Hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Nah, inilah jalan masuk menuju kampung yang ada di belakangnya. Itulah kampungku. Rumah yang aku sekeluarga tempati terletak sekitar 500 meter dari jalan masuk kampung. Tepat di belakang rumah Tante Erni ada rel kereta api, jalur perlintasan kereta yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta cukup dekat, sekitar 4 meter. Iya, deket banget. Kalau kereta lewat, getarannya sampai ke tulang sumsum. Pada waktu itu Om Juntak, yang bekerja pada satu pabrik baja yang cukup terkenal, masih bekerja dengan sistem shift. Jadi ketika beliau sedang dapat giliran shift malam, Tante Erni hanya berdua dengan Ika di rumah, dan itu yang terkadang menjadi masalah. Yang aku tahu, Tante Erni itu perempuan yang pemberani. Tapi entah kenapa sejak tinggal di kontrakan terakhir itu, dia selalu minta untuk ditemani ketika Om Juntak sedang shift malam. Seperti takut untuk tidur sendirian. Kampung tempat aku lahir ini, sekitar 20 tahun yang lalu, masih tergolong sepi. Rumah kami letaknya hampir pada paling ujung kampung. Setelah itu hanya ada kebun kelapa dan persawahan. Tipikal daerah Banten, kampung ini juga syarat dengan hal-hal mistis. Salah satu contohnya adalah santet. Beberapa kali aku melihatnya berseliweran. Dulu aku udah pernah bahas dan ceritakan, atau beberapa kali ada anak kecil yang hilang pada waktu maghrib.
membuat heboh seisi kampung. Lalu tiba-tiba beberapa jam kemudian, si anak muncul. Katanya anak itu diculik oleh kolong wewe. Makanya, apabila sudah masuk waktu maghrib, suasana kampung menjadi sepi. Beberapa bulan sebelum kejadian Tante Erni malam-malam datang, ada peristiwa yang menggegerkan seisi kampung. Bisa dibilang seisi kota malahan. Ada orang tertabrak kereta. Terjadi di perlintasan yang letaknya persis di belakang rumah Tante Erni. Korbannya laki-laki dewasa. Yang cukup bikin heboh adalah detail kejadiannya. Sebelum tertabrak kereta, laki-laki itu sempat diteriaki oleh orang sekitar agar berhenti berjalan menyeberangi rel, karena ada kereta yang akan melintas. Tetapi laki-laki itu seperti sama sekali nggak mendengar teriakan-teriakan itu, dan tetap melangkahkan kakinya. Beberapa detik kemudian, bam! Lelaki malang itu tak terhindar dari maut, tertabrak kereta yang melintas, meninggal di tempat kejadian. Ada peristiwa yang bikin geger pasca kejadian. Ternyata kepala korban terlepas dari badan, dan tidak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kepalanya. Peristiwa tertabraknya terjadi sekitar jam 1 siang. Warga baru menemukan kepalanya pada sore hari, menjelang maghrib. Coba tebak, di mana kepalanya ditemukan? Ditemukan di atap rumah Tante Erni. Itulah kenapa cukup lama baru ditemukan. Karena nggak ada yang terfikirkan kalau kepala korban bisa terlempar dan nyangkut di atas atap. Walaupun hanya bisa muat oleh satu mobil saja, jalan yang ada di sebelah rumah Tante Erni memang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung. Banyak orang lalu lalang setiap harinya, yang otomatis harus juga menyeberang rel kereta api, yang tanpa palang pintu dan petugas penjaga. Iya, rel kereta api itu tanpa palang pintu, dan gak ada petugas penjaganya. Jadi setiap orang atau kendaraan yang melewatinya harus ekstra hati-hati. Mungkin karena itulah setiap beberapa tahun sekali, selalu aja ada korban meninggal yang tertabrak kereta di tempat itu. Pak Rusdi adalah seorang penjaga malam di kampungku waktu itu. Dia bertugas berkeliling kampung, melaksanakan siskampling setiap malamnya. Waktu itu umurnya sekitar 50 tahun. Beliau orang yang menyenangkan, sangat suka berbincang dengan para penduduk kampung. Dia juga cukup sering mampir ke rumahku untuk sekedar ngobrol dengan bapak. Mereka biasa berbincang di teras depan. Kebetulan, tepat di belakang teras itu adalah kamarku. Hanya terhalang tembok dan jendela yang sering dalam keadaan terbuka. Hingga pada satu malam, nggak lama setelah peristiwa ada orang yang tertabrak kereta. Pak Rusdi berbincang dengan bapak di teras depan rumah. Ada satu obrolan mereka yang sangat menarik perhatianku. Ketika Pak Rusdi bilang, pada tengah malam kemarin ketika siskampling, saya melihat ada orang berjalan kaki dari belakang kampung ke arah depan menuju rel kereta, berjalan melewati pos kampling tempat saya duduk beristirahat sebentar. Loh, lalu apa yang aneh, Pak? Tanya bapak penasaran. Pak Rusdi menjawab, yang aneh adalah orang itu berjalan kaki, tapi tanpa kepala. Berjalan lewat persis depan saya nggak berani melakukan apa-apa. Cuma diam dan memperhatikan, dan orang tanpa kepala itu berjalan menuju rel kereta api. Lanjut Pak Rusdi. Saya ketakutan, gemetar, sangat seram pemandangannya. Terus Pak, bapakku makin penasaran. Saya nggak melakukan apa-apa, cuma bisa mengatur nafas setelah kaget dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Saya hanya tetap duduk di pos kampling. Jelas Pak Rusdi. Pos kampling tempat Pak Rusdi duduk beristirahat terletak di samping kanan rumahku. Bangunan semi permanen berbentuk rumah panggung kecil yang berbahan dasar bambu dan anyaman. Tapi itu ternyata belum selesai, Pak. Lanjut Pak Rusdi. Cerita Pak Rusdi membuatku semakin mendekatkan telinga ke jendela agar lebih jelas mendengarkan. Berdegup kencang jantungku mendengarnya. Pak Rusdi melanjutkan cerita. Setelah itu, sekitar 30 menit kemudian, suasana yang sudah hening dan sepi tiba-tiba jadi bertambah sepi dan mencekam. Angin dingin mulai bertiup pelan,
Badan saya tiba-tiba merinding lagi, bulu kuduk berdiri. Yang biasanya sesekali saya melihat ada warga kampung yang melintas, kali ini nggak ada sama sekali, benar-benar sepi dan kosong, seperti kampung yang nggak berpenghuni. Perasaan saya mengatakan, kalau sebentar lagi akan ada sesuatu yang akan terjadi. Perasaan jadi semakin nggak enak, padahal rasa takut ketika melihat orang berjalan tanpa kepala sebelumnya masih terasa. Saya masih shock, dan benar saja, dalam suasana yang semakin mencekam itu, saya melihat sesuatu dari kejauhan, sesuatu yang berbentuk manusia, berjalan dari arah rel kereta menuju pos kamling tempat saya duduk. Orang itu berjalan pelan, yang tadinya hanya terlihat berbentuk bayangan hitam dari kejauhan, lambat laun semakin jelas terlihat, karena jaraknya semakin dekat dengan tempat saya duduk. Ketika sudah cukup dekat jarak kami, barulah terlihat cukup jelas penampilan orang itu. Ternyata orang yang sama dengan saya lihat beberapa saat sebelumnya, dengan tampilan yang sama, sangat menyeramkan. Kali kedua ini pun orang ini tetap berjalan tanpa kepala. Lehernya terlihat ada cucuran darah mengalir, membasahi pakaian yang masih menempel pada tubuhnya. Ketika sudah benar-benar melintas tepat di hadapan, saya melihat dia membawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Rusdi menghentikan sejenak bercerita dan menghela nafas cukup panjang. "Dia membawa apa di tangannya, Pak?" tanya Bapak penasaran. Aku yang tetap mendengarkan dari balik jendela juga ikut makin penasaran. Pak Rusdi melanjutkan ceritanya. Dia membawa seonggok kepala. Saya berkesimpulan itu adalah kepalanya sendiri. Suara Pak Rusdi terdengar gemetar. Itulah pertama kalinya aku mendengar cerita hantu tanpa kepala. Dari narasumbernya langsung. Hari-hari berikutnya cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung dan membuat banyak penduduk nggak berani keluar kalau hari sudah gelap. Apalagi untuk berjalan melewati perlintasan rel kereta api itu pada malam hari. Nggak ada yang berani kecuali kalau terpaksa. Sore itu aku dan kakak sedang duduk di depan TV ketika Tante Erni datang ke rumah. "Kak, kalau boleh nanti malam Cici atau Bri menginap di rumah aku ya. Kak Junta kerja malam." Begitu kira-kira omongan Tante Erni kepada ibu. Kakak langsung bilang, "Bri aja ya Tan, aku ada ulangan besok pagi." Dan aku pun gak bisa mengelak dengan berat hati. Sebelumnya aku belum pernah bermalam di rumah Tante Erni sendirian. Biasanya ditemani kakak. Kalau kakak sudah pernah sendirian, beberapa kali malah. "Nanti di rumah Tante Erni jangan tidur malam-malam ya Bri. Usahakan jam 9 sudah tidur." Kakak tiba-tiba bicara seperti itu kepadaku, dengan setengah berbisik. "Emang kenapa kak?" tanyaku penasaran. "Udah nurut aja, pokoknya jangan tidur terlalu malam." Begitu kata kakak sambil menutup pembicaraan. Aku masih penasaran, karena kakak terlihat serius bicaranya. Jarang-jarang dia seperti itu. Selesai makan dan mengerjakan PR. Sekitar jam 8 malam aku siap berangkat. Bapak, ibu, dan kakak terlihat berkumpul di depan TV. "Mah, Pah, Bri berangkat ke Tante Erni ya." Aku pamit. Bapak wanti-wanti agar aku hati-hati ketika menyeberang rel kereta. Pastikan sedang nggak ada kereta yang melintas. Ibu hanya berpesan agar jangan tidur malam-malam, karena besok pagi aku harus sekolah. Kakak, dia bilang begini, "Jangan tidur larut malam, jam 9 harus sudah tidur, kalau bisa jangan tidur di kamar belakang." "Ah, ada apa sih kakak kayak gitu?" gumamku dalam hati, dan aku berangkat. Tante Erni membuka pintu ketika aku mengetuk pintu rumahnya, dan mempersilahkan masuk. Rumah Tante Erni ini adalah rumah petak yang memanjang, dan gak terlalu besar. Paling depan ada ruang tamu, terdapat sofa dan meja segi 4 di tengahnya. Ada TV juga di ujung ruangan. Ada lorong panjang pada sisi rumah. Di sebelah kanannya ada 2 kamar yang bersebelahan, kamar depan dan kamar belakang. Hanya ada 2 kamar di dalam rumah. Belakang rumah ada dapur dan kamar mandi. Di paling ujung ada pintu belakang yang apabila kita membukanya, langsung berhadapan dengan rel perlintasan kereta. Hanya berjarak sekitar 4 meter. "Bri, tidur di kamar depan aja ya. Sudah tante bersihin tuh. Biar tante sama Ika tidur di kamar belakang aja."
Begitu kata Tante Erni. Iya Tante, kebetulan, gumamku dalam hati. Aku ingat omongan kakak. Dia bilang kalau bisa jangan tidur di kamar belakang. Setelah selesai nonton TV dan mulai mengantuk, sekitar jam setengah 10 malam aku masuk ke kamar. Sementara Tante Erni dan Ika sudah masuk ke kamar belakang lebih dulu. Lampu ruang tamu aku biarkan menyala, karena Tante Erni berpesan agar lampu jangan dimatikan. Di kamar aku menggunakan lampu kecil, lampu besar dalam keadaan mati. Suasana jadi sedikit redup. Pintu aku tutup, tapi nggak terkunci. Suasana malam itu awalnya biasa saja. Aku nggak merasakan hal-hal aneh yang mengganggu, kecuali suara kendaraan yang kadang melintas di depan rumah. Oh iya, kereta yang terakhir adalah kereta jam 10 malam. Setelah itu sudah nggak ada lagi kereta yang melintas. Baru kemudian melintas lagi jam 5 pagi. Sehingga setelah jam 10 malam, suasana jadi benar-benar sepi dan hening. Kamar berukuran kira-kira 3 kali 4 meter itu nggak berjendela. Di dalamnya hanya ada kipas angin, meja, lemari, dan tempat tidur. HP belum ada, TV nggak ada, aku hanya bisa melamun menunggu terlelap. Sambil terbaring di tempat tidur, iseng menghitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit. Sesekali terlihat cicak di tembok yang kadang diam, kadang berkejaran. Semua dilakukan sambil menunggu kantuk datang. Goyang-goyang kaki, guling sana guling sini. Jarum pada jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Aku masih juga belum terlelap. Sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah. Jalan yang memang tergolong jalan besar, yaitu Jalan Raya Anyer. Cukup lama aku terbengong dan melamun gak jelas seperti itu, sampai suatu saat di mana keadaan berangsur berubah. Tiba-tiba suasana menjadi sangat sepi, gak terdengar suara sedikit pun. Udara kota Cilegon yang cukup panas dan gerah, tiba-tiba menjadi berangsur sedikit sejuk dan dingin. Ada tiupan angin semilir mengalir masuk melalui lubang angin di atas pintu. Suasana itu membuat aku jadi merasakan kantuk yang teramat sangat. Dan aku pun terlelap. Gluduk-gluduk-gluduk. 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 Tiba-tiba aku terbangun karena mendengar ada suara yang cukup mengganggu. Gluduk-gluduk-gluduk. Suara itu terdengar lagi. Duduk di pinggir dipan tempat tidur. Aku mencoba mengumpulkan nyawa. Coba menyadarkan diri sepenuhnya. Melihat ke arah jam dinding, jarumnya sudah di angka 1. Jam 1 tengah malam lewat sedikit. Ngucek-ngucek mata. Suara yang terdengar mengganggu itu tiba-tiba hilang. Aku yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar, tapi masih di dalam rumah. Pada saat itu aku masih belum yakin itu suara apa, karena suaranya sudah keburu menghilang. Kembali aku rebahkan badan di atas tempat tidur, mencoba kembali tidur. Gluduk-gluduk-gluduk. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Suaranya terdengar jelas. Aku tambah yakin suara itu bersumber dari luar kamar. Gluduk-gluduk-gluduk. Aku langsung bangun dan duduk, mencoba menajamkan pendengaran. Kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Maksud hati ingin memastikan suara apakah itu kira-kira. Ketika sudah cukup dekat, aku mendekatkan telinga ke daun pintu. Gluduk-gluduk-gluduk. Terdengar lagi. Kali ini aku tambah yakin kalau suara itu bersumber dari lorong depan kamar. Lorong yang memanjang dari depan sampai ke belakang. Hanya saja, aku belum tahu benda apa yang menghasilkan suara itu. Terdengar seperti suara dari benda yang menggelinding di atas lantai rumah. Menggelinding dari depan ke arah belakang. Dan sebaliknya. Kembali menggelinding dari belakang ke arah depan. Sempat berpikir kalau itu adalah Ika yang sedang bermain bola di luar kamar. Tapi nggak mungkin, karena aku nggak mendengar ada suara Ika sama sekali. Dan nggak mungkin juga Ika bermain bola pada tengah malam seperti itu. Suara itu pun nggak terlalu terdengar, hanya sesekali saja, kira-kira di rentang waktu 5-10 menit. Penasaran, aku berniat membuka pintu kamar dan melihat keluar. Sambil memegang gagang pintu dan memutarnya, perlahan aku membukanya. Gak berani langsung membuka lebar-lebar, hanya ingin membuat celah sedikit yang cukup untuk mengintip.
Setelah cukup ada sedikit celah, aku mengintip keluar. Nggak ada apa-apa, nggak terlihat apapun. Hanya lorong gelap yang hanya diterangi oleh sedikit cahaya lampu dari ruang tamu. Karena nggak ada apa-apa, aku langsung menutup pintu. Tapi beberapa detik kemudian suara itu muncul kembali. Gluduk, gluduk, gluduk. Perlahan aku membuka pintu kamar lagi. Sekali lagi aku intip keluar kamar. Tiba-tiba, gluduk, gluduk, gluduk. Akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat ada benda yang menggelinding sendiri dari arah depan rumah menuju ke belakang. Aku masih belum bisa memastikan benda apa itu. Karena ketika aku melihat bendanya bergerak cukup cepat. Yang pasti berbentuk bulat dan berwarna gelap. Aku masih berdiri di balik pintu dengan posisi mengintip keluar kamar. Perasaan mulai nggak enak, mulai tumbuh rasa takut. Aku mulai nggak nyaman. Tiba-tiba suara itu muncul lagi dari arah belakang rumah. Gluduk, gluduk, gluduk. Kali ini benda itu bergerak lebih pelan. Aku jadi bisa melihat sedikit lebih jelas. Ketika melintas persis di depan pintu kamar, aku kaget langsung merinding ketakutan. Ketika mataku sekilas melihat kalau benda itu ternyata ada rambutnya, dan pada sisi lainnya terlihat seperti ada wajahnya juga. Benar, benda itu sekilas terlihat seperti kepala manusia yang menggelinding. Tapi aku belum terlalu yakin, karena lorong rumah sedikit temaram cahayanya, dan juga benda itu dalam keadaan bergerak, menuju ke ruang tamu. Sekali lagi, rasa penasaran menyelimuti diri, menuntunku untuk membuka pintu dan keluar kamar, mencoba menengok ke ruang tamu. Aku berjalan keluar kamar, menuju ruang tamu. Hanya beberapa langkah, ketika sudah terlihat sebagian ruang tamu, aku berhenti. Badanku kaku, nggak bisa bergerak, berat untuk melangkah. Bulu kuduk berdiri semua, tulang-tulang terasa seperti lepas dari engselnya. Semua itu terjadi karena dari tempatku berdiri, aku melihat ada laki-laki sedang duduk di sofa ruang tamu. Laki-laki itu duduk tanpa kepala. Menggunakan kemeja lengan panjang berwarna gelap, celana panjang lusuh berwarna cukup terang, dan noda darah di beberapa tempat. Kepalanya di mana? Ternyata aku lihat kepalanya ada di bawah pintu depan, tepat di samping badannya yang sedang duduk di sofa. Dengan posisi wajah menghadap ke arah aku berdiri. Kemudian kepala itu tersenyum. Aku paksa mataku untuk terpejam. Gak berani untuk melihat pemandangan itu. Hampir pingsan. Perlahan aku memaksa kaki untuk melangkah mundur ke arah kamar belakang tempat Tante Erni tidur. Sesampainya di depan pintu, aku langsung mengetuknya. Gak lama kemudian Tante Erni bangun dan membuka pintu. Aku masuk dan berbisik menceritakan semua yang baru saja terjadi dengan suara gemetar dan hampir menangis. Tante Erni terlihat tenang dan kemudian membangunkan Ika. Kami bertiga lantas pergi keluar rumah lewat pintu belakang, pergi menuju rumahku. Selama perjalanan, aku dan Tante Erni nggak berani menoleh ke belakang. Akhirnya kami bertiga malam itu pindah tidur di rumahku, sampai pagi menjelang. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah The Demit.